Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Burn it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scoping cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Awi Anjali. Di sini saya sebagai moderator yang akan membacakan beberapa susunan acara yang akan dilakukan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap semuanya untuk berdiri. Yang ketiga, sambut kepala sekolah. Yang keempat, materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah. Dan yang kelima, penutupan. Alhamdulillah, pembukaan sudah dibuka, tadi sudah saya bacakan. Dan yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Diharap semuanya untuk berdiri.
selanjutnya sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang mana alhamdulillah berkat nikmatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Allah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini alhamdulillah sangat bersyukur sekali kita bisa berkumpul dalam acara kegiatan materi dalam budaya positif. Nah, ini pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melaksanakan kegiatan tentang budaya positif yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu Khadijah sebagai guru penggerak, yang alhamdulillah pada hari ini juga mungkin memiliki manfaat yang sangat besar kepada sekolah khususnya dan umumnya kepada siswa dan guru-guru, yang mana mungkin pada kegiatan hari ini adalah manfaat ilmu yang artinya akan memberikan perkembangan mutu pendidikan bagi sekolah kami, bagi siswa-siswi kami, yang mana kami di sini akan memberikan sebuah peranan-peranan guru, di mana memberikan motivasi belajar yang yang bagus gitu, yang berkesan, memiliki motivasi, memiliki cara variatif, inovatif, aktif, mandiri, serta cerdas, dan tak lupa mungkin akhlaknya yang baik. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khadijah sebagai guru penggerak yang telah memberikan pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi siswa, dan siswa dapat mendapatkan pelajaran yang tidak monoton gitu. Jadi bisa berperan aktif, mandiri, tidak membosankan di kelas, dan dapat memberikan siswa-siswi yang berprestasi. Begitu juga mungkin bagi para ibu bapak guru yang memberikan motivasi-motivasinya, manfaat-manfaatnya yang diberikan oleh Ibu Khadijah sebagai ibu guru penggerak. Terima kasih kepada Ibu Khadijah yang telah memberikan beberapa materi-materi yang bermanfaat bagi kami, serta terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang mana telah memberikan peran sertanya sebagai guru yang baik, yang berakhlak, dan juga memberikan suri teladan bagi siswa-siswi kita. Mungkin itu saja yang perlu disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kepala sekolah yang telah memberikan sambutannya. Dan selanjutnya materi inti yang akan disampaikan oleh Ibu Khadijah. Tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semarak kita jargon dulu. SMK Bakti Mulia Utama. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru di SMK Bakti Mulia Utama. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah mendukung, mendorong sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga kepada Ibu dan Bapak Guru yang sudah menyempatkan waktunya, ya, di tengah kesibukannya mungkin 1 jam lebih ya, untuk mempersingkat waktu. Sekarang saya akan memperkenalkan diri. Nama saya
Bandung ya. Bandung 25 Januari 2023 ya. Tujuan saya berdiri di sini yang pertama untuk menyelesaikan tugas modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang kedua, saya bukan orang pintar atau orang yang lebih ahli, tapi di sini saya mengajak Bapak dan Ibu guru untuk melakukan sosialisasi budaya positif. Karena apabila saya atau satu dan dua orang yang melakukan budaya positif di sekolah kita tidak akan terlaksana dengan baik ya. Yang ketiga, di sini saya akan mempraktekkan atau membagi ilmu yang saya miliki di calon guru penggerak angkatan 7. Karena kalau ilmu diam diri atau tidak diamalkan, ilmu itu tidak akan bermanfaat baik bagi saya ataupun semuanya ya. Sampaikan ilmu walau satu ayat ya. Langsung aja ke sini ada eksplorasi konsep budaya positif terdiri dari 6. Yang pertama ada disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada restitusi segitiga restitusi. Nah, selanjutnya sebelum ke materi inti, kita mengenal Ki Hajar Dewantara yaitu Bapak Pendidikan di Indonesia. Beliau mempunyai filosofi dan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik atau anak ya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini kita garis bawahi menuntun seorang guru harus mampu membekali gitu ya kebutuhan melanjutkan bakat minat peserta didik ya, mencapai tujuan yang setinggi-tingginya, mampu menuntun menjadi lebih baik lagi, menuntun kodrat alam yang ada pada diri anak dan kodrat zaman sesuai dengan era globalisasi ya. Selanjutnya Pak, nah di sini kita masuk ke bab 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ya. Lanjut Pak. Nah ada pertanyaan pemantik. Di sini setuju atau tidak jawabannya? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, ada pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Dan yang terakhir, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, setuju atau tidak? Setuju. Nanti kita akan kupas ya setuju atau tidaknya yang jawabannya. Ada materi 1 di sini, ada tujuannya. Tujuan dari nilai positif dan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama kita akan mengetahui menjelaskan teori kontrol menurut William Glasser ya, serta mispospensi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang kedua kita akan mengetahui atau menjelaskan makna disiplin dan mengamati penerapannya di lingkungannya. Dan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir tujuannya itu guru menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati. Selanjutnya Pak, nah sekarang kita cobalah kepalkan tangannya, semuanya kepalkan tangannya. Nah, lanjut Pak. Nah, di sini ada perubahan paradigma kejadian kepalan tangan ya. Ada kepalan A dan B. Yang A sebagai diri sendiri dan yang B sebagai teman. Yang A kita tulis pada kertas berupa rahasia atau kejadian-kejadian penting atau yang membuat tidak bisa diketahui orang lain ya. Udah ditulis di kertas, kita genggam di tangan ya. Sebagai A harus menjaga rapat-rapat, tidak boleh terbuka. Dan yang B sebagai teman harus mencoba untuk membukanya dengan cara rayuan, artikan atau
saja, yang penting bisa berhasil membuka tujuan kepalan tangan. Kita praktekkan ya. Bu Ika boleh ke depan sama Bu Cindy. Bu Ika di sini sebagai diri sendiri A dan berarti menghafal. Bu Cindy sebagai temannya yang berusaha untuk menghafal. Membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan paradigma perubahan tangan di kepalan tangan, di mana saya di sini sebagai temannya dari Ibu Ika untuk membuka kepalan tangannya, di mana di dalam kepalan tangan Bu Ika itu sendiri banyak sekali rahasia yang Bu Ika sendiri sembunyikan, dan saya sebagai temannya, teman yang memberikan hal-hal positif ya, yang tentunya teman itu juga menjadi orang yang paling berpengaruh dalam hidup kita, bagaimana kita akan ke depannya. Maka dari itu saya membuka tangan Bu Ika dengan mengajak Bu Ika berkegiatan positif. Maka Bu Ika mau ikut saya buat eskul atau tidak? Eskul ya. Iya. Iya, berarti dia sedikit demi sedikit bakal membuka kepalanya. Terus kalau saya ngajak lagi, Bu Ika mau ikut saya pengajian atau tidak? Itu untuk contoh perubahan paradigma pengepalan tangan dari hal-hal positifnya. Seperti itu. Terima kasih kepada Bu Ika dan Bu Cindy yang telah bersedia menjadi contoh yang benar sekali. Yang tadi Bu Ika, kalau Bu Ika membuka tangan, berarti Bu Ika motivasinya terpengaruhi, kontrolnya terpengaruhi oleh temannya, terpengaruhi jadi kontrol luar. Tetapi kalau Bu Ika berusaha untuk menggenggam tangan, motivasi Bu Ika berasal dari diri sendiri, motivasi intrinsik. Bu Ika motivasinya, teorinya sangat kuat ya, seperti itu. Lanjut ke materi berikutnya. Di sini ada miskonsensi menurut Dr. William Deser. Ya, yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Contohnya, guru harus pada masuk kelas, anak-anak harus duduk rapi, harus berhadapan ke depan, tidak boleh ngobrol dan sebagainya. Itu dalam artian memaksa ya. Nah, yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermartabat. Contohnya seperti ini. Bu Wati mengajak Cindy yuk belajar matematika dengan baik, nanti lulus di SMK Bakti Mulia Utama, Cindy bisa kerja di bank, bisa kerja di guru gitu ya, atau banyak peluang lowongan kerja ya. Nah, seperti itu. Yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Contohnya seperti ini, Bu Ika. Bu Ika terhadap siswa memberikan perkataan atau sedang berkomunikasi seperti ini. Cindy, kamu itu harus belajar yang benar ya. Nanti kasihan orang tua udah banting tulang cari kerja ya, cari uang untuk Cindy sekolah. Tapi Cindy di sini sekolahnya tidak benar ya. Jadi Cindy harus kasihan ke orang tua udah belain kerja ya dari pagi sampai malam ya, seperti itu. Yang keempat ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa, hampir sama dengan yang ke-1, yaitu di sini misalkan ada terjadi keributan siswa kelas 10 dan kelas 11, sebagai ibu kepala sekolah, ibu ade lalu memisahkan atau berusaha untuk mendamaikan siswa kelas 10 dan kelas 11 ya. Itu bersifat memaksa, padahal ya si anak 10 dan 11 tetap masih menyimpan dendam gitu ya, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, jadi bila kita ingin membuat perubahan, kita harus pelan-pelan ya, pelan-pelan, karena perubahan itu tidak akan langsung terjadi ya. Dari mulai yang terkecil nanti akan terjadi perubahan. Terus kita juga jika kita ingin memperbaiki ya cara-cara utama kita, maka kita harus mengubah kerangka acuan kita. Jadi kalau kita pengen benar-benar, berarti tujuan dari awal itu harus dirubah secara drastis ya. Lanjut Pak. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan ya. Di sini
berbeda ya. Jadi anak di kelas 10 tidak akan bisa menguasai materi pecahan semuanya ya, seperti itu. Ada yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, dan kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi Bu Ika bisa bergambaran terhadap Paulus seperti apa, begitupun dengan Bu Wati terhadap Paul, pandangannya akan berbeda. Yang ketiga ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita ya. Kalau di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ya. Contohnya semua dipaksa untuk bisa menguasai matematika ya, kalau di stimulus respon seperti itu. Nah, yang keempat ada berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau sudah salah, tetap meskipun si orang tersebut sudah berbuat baik, tetap dianggap salah ya. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, berarti melakukan kesalahan tersebut ada alasannya dan tujuannya apa gitu ya. Kalau di respon tidak ditanyakan alasannya seperti apa. Untuk yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang tadi Bu Cindy mengontrol Bu Ika ya. Tapi kalau di teori kontrol hanya diri kita yang bisa mengontrol diri. Kayak Bu Ika, apakah mau mengikuti ajakan Bu Cindy atau tidak. Jadi itu Bu Ika mengontrol diri sendiri. Terus yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, begitupun kalau teori kontrol tidak bisa mengontrol orang lain ya. Dalam untuk mencapai tujuan mulia. Selanjutnya Pak. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan dari dalam institusi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi ya, karena di setiap sekolah sudah menggunakan atau melaksanakan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah kita terapkan dengan melakukan sholat duha berjamaah, dengan melakukan sholat zuhur berjamaah ya. Terus kita sudah ada menghafal Al-Quran dan mengaji sebelum belajar ataupun sesudah belajar. Yang kedua ada mandiri. Di sini murid-murid mandiri dalam melakukan atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti pelatihan tanpa disuruh oleh ibu kepala sekolah atau wali kelas untuk mengikuti acara tersebut. Jadi murid inisiatif mandiri melaksanakan pelatihan ya, tanpa disuruh. Selain itu juga mandiri dalam mengerjakan tugas dan soal-soal yang diberikan. Terus yang ketiga ada bernalar kritis. Bernalar kritis di sini kita sudah berpikir kritis ya. Yang keempat ada berkebinekaan global. Indonesia itu kaya akan budaya ya. Di sini di SMK Bakti Mulia Utama udah melakukan kebinekaan global dengan upacara adat ya, itu termasuk kebinekaan global ya. Terakhir, kreatif. Jadi anak itu berlomba-lomba untuk berkreatif, menciptakan atau inovatif ya, biar pembelajaran tidak monoton atau menghasilkan karya-karya untuk meningkatkan pendidikan ya. Di sini ada yang kedua dari IBO FYP, banyak sekali ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, bisa dilihat dan dipahami. Ada yang ketiga 9 pilar karakter. Ini juga udah sering dijalankan ya, ada hampir sama gitu ya. Cinta tanah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, sama hampir sama dengan yang tadi. Ada kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kreatif, pekerja keras ya. Di sini perlu sekali percaya diri, karena untuk mendapatkan sesuatu itu kita harus percaya diri gitu ya. Jadi yang keempat di sini ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup, bisa dilihat dengan jelas ya. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif ya, ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian. Selanjutnya Pak, di sini ada nomor 5 ya, suara hati, kontrol hati,
rasa hormat, kebaikan, toleransi. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ya. Yang keenam juga ada dari proyek nilai-nilai kebajikan, hampir sama ya. Yang saya kasih bunga itu dari 1 sampai 6, yang samanya ya. Di situ ada peduli, ada rajin, ada kejujuran, ada tanggung jawab. Selanjutnya, nah di sini ada pertanyaan. Apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini? Apakah perlu dirubah atau ditambah? Ada yang mau menjawab? Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya ingin menambahkan sedikit untuk apa saja nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini, apakah perlu dirubah atau ditambah. Yang pertama, kebajikan di sekolah yang selama ini diperlihatkan merupakan sebuah toleransi ketika kedisiplinan siswa kurang membaik atau menurun, karena dari toleransi tersebut memberikan sebuah kebiasaan kepada siswa agar ketika melakukan kesalahan tanpa adanya teguran hanya diperhatikan saja gitu. Maka dari sini kita sebagai guru harus menambah atau merubah dari kebajikan tersebut agar siswa lebih disiplin, karena untuk menjadikan sekolah yang lebih baik salah satunya dari siswa yang disiplin. Nah dari situ untuk dirubah atau ditambahnya suatu peraturan agar siswa tersebut agar bisa lebih baik, misalkan dari teguran menjadi hukuman, salah satunya seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menjawab pertanyaan di atas. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya, nah, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ya, di sini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua ada untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan atau pengakuan dari orang lain. Ya, ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Dan yang terakhir ada motivasi internal, itu untuk menghargai diri sendiri. Kita ambil contoh, Ibu Ade, kepala sekolah SMK Bakti Mulia Utama, menyuruh Ibu dan Bapak guru rapat pada jam 2 yang udah di luar jam pelajaran. Apakah Ibu dan Bapak guru akan melaksanakan rapat atau pergi? Nah, iya. Pasti semua akan menjawab ya, dengan alasan yang berbeda-beda. Yang pertama, misalkan Bu Ati mau pergi rapat karena takut dihukum atau takut dikucilkan atau takut ada yang nyirik gitu ya, seperti itu motivasi eksternal. Yang kedua ada Bu Ika rajin sekali pergi ke sekolah untuk rapat yang diadakan oleh Bu Ade dengan tujuan ingin mendapat makan, ingin mendapat transportasi, ya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Tetapi yang ketiga, contohnya Bu Sini ingin rapat karena itu tulus dari dalam diri sendiri, karena ingin mendapatkan ilmu, ingin mendapatkan pengetahuan, informasi, yang itu adalah motivasi intrinsik, motivasi internal yang datang dari diri sendiri, ingin berbuat untuk menghargai diri sendiri, ya. Selanjutnya Pak, di sini merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, ya. Jadi merdeka di sini tidak ada paksaan dari orang lain, tetapi murni
hasil dari diri sendiri, keinginan diri sendiri. Selanjutnya Pak, nah sekarang kita pikirkan, pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Nah, mengapa Anda tetap melakukannya? Ada yang mau membantu menjawab? Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembicaraan dari 2023, mengapa tetap melakukan perilaku yang menyakiti orang lain? Mungkin di kalangan siswa itu sendiri biasanya suka ada ejek mengejek begitu ya, di mana yang satu orang mengejek lagi murid yang lainnya dengan alasan atau niatnya hanya bercanda, tapi murid yang diejeknya dia tidak menerima dan merasa sakit hati. Namun si pelakunya tersebut, si murid yang mengejeknya, tidak merasa bersalah karena dia menganggap hanya bercanda. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi kita akan bahas ya di materi selanjutnya. Nah, di sini ada hukuman penghargaan ya. IPA kurang menyukai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di bukunya. Pada saat guru matematika Pak Seno ya menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gugup dan malunya luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan batang hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Mengapa? Saya coba menjawab sedikit. Yang dilakukan Pak Seno kurang tepat karena bisa saja dia menganggap itu hukuman atau konsekuensi yang harus diterima si anak. Tapi buat si anak itu justru malah bisa merusak kepercayaan diri si anak di depan teman-temannya. Ada dihukum oleh penghargaan, ya. Penghargaan itu sama dengan hukuman, ya. Karena meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu kepada yang dipintanya atau seseorang yang membujuknya, ya. Mempunyai beberapa dampak, ada 8. Yang pertama ada memiliki jangka panjang, ya, dan berjangka pendek, ya. Jangka panjangnya jadi siswa mau mengerjakan soal apabila diberikan penghargaan, ya, itu jangka panjang, ya. Jangka pendeknya siswa tidak suka atau berleha-leha mengerjakan tugas karena tidak diberikan penghargaannya. Jadi penghargaan itu menghukum gitu, ya, baik berupa jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua ada penghargaan menghukum, ya. Misalkan dari kelas 10 ada ranking 1, ya. Jadi si siswa yang ranking terakhir udah menyerah, jadi menghukum. Saya itu siswa yang paling nggak bisa gitu, ya, nggak bisa nyusul ranking ke 1, ya. Dengan artian siswa tersebut tidak menambah semangat karena udah menyerah duluan. Karena yang ranking 1 pasti awalnya lagi, ya. Terus ada di sini penghargaan mengurangi ketepatannya, jadi tidak tepat gitu, ya, memberikan hadiah tersebut. Yang keempat ada penghargaan tidak efektif. Tidak efektif karena menimbulkan kecemburuan satu sama lain gitu, ya. Yang menang ya syukur alhamdulillah, tapi yang tidak menang pasti ngedumel atau tidak enak gitu, ya. Terus yang kelima ada penghargaan merusak hubungan. Jadi bisa merusak hubungan yang tadinya teman dekat karena merasa iri atau, ya. Yang keenam, penghargaan menurunkan kualitas
Jadi kalau tidak ada hadiah, kualitas belajarnya kurang baik. Yang ketujuh ada penghargaan mematikan kreativitas. Jadi si anak itu kurang menonjol gitu kreativitasnya karena sudah ada yang ranking tadi ya, yang juara TA. Yang terakhir penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasi intrinsik itu yang datang dari diri sendiri. Ya, selanjutnya Pak. Nah di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Ada 4, ada 5. Yang pertama beri pengakuan secara khusus. Yang kedua beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Yang keempat beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima fokus pada proses ya. Hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Karena mencatat 100 kali jadi hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Terus ada yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lebih disiplin lagi ya, menghargai disiplin. Terus kalau hukuman berupa paksaan. Jadi catat 100 kali. Nah, itu paksaan ya. Berdiri di lapangan selama 15 menit. Nah, berarti itu juga paksaan ya. Kalau konsekuensi stimulus tambahkan ya. Terus ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi karena dihukum tidak pede gitu ya. Saya memang menjadi orang yang selalu dihukum karena tidak bisa mengerjakan soal. Terus saya mah anak yang tidak mampu mengerjakan bahasa Inggris seperti itu ya. Kalau untuk konsekuensi mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri ya. Jadi kemarin tidak bisa, jadi kalau ada konsekuensi mau belajar lagi ya. Terus ada konsep diri yang buruk, berarti karena dihukum konsep dirinya juga tidak baik ya. Kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Terus ini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan ya. Kalau dihukum di sekolah pasti datang ke rumah tidak akan memberitahu ke orang tua di sekolah sudah dihukum ya. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan ya. Di sini ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi baik murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka kembali diterima pada kelompok masingnya, kelompok tersendirinya ya. Di sini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang akan mereka inginkan ya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Jadi di restitusi ini guru memberikan solusi, jadi bukan menghukum, jadi bareng-bareng memberikan solusi untuk mencapai yang lebih baik. Selanjutnya Pak. Nah di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi kemarin terlambat, nah berarti sekarang kita harus belajar, tidak boleh terlambat lagi. Berarti harus merubah. Kemarin terlambat karena main games, berarti selanjutnya tidak boleh main games biar tidak terlambat ya. Terus memperbaiki hubungan ya. Jadi
gara-gara si ibu abi jadi malu di marahin gitu ya depan teman-teman. Tapi ini restitusi jadi merubah, memperbaiki hubungannya karena yuk bareng-bareng untuk tidak melakukan kesalahan, yuk cari solusinya. Terus yang ketiga ada tawaran, bukan paksaan ya. Jadi ditawarkan, sok solusinya mau apa biar tidak terlambat sekolah ya. Jadi jangan besok kamu tidak boleh main game, besok kamu tidak boleh begadang ya, seperti itu. Tapi tawaran bagaimana solusinya, bisa saja main game dengan artian tidak melebihi batas waktu tidur itu ya, sehingga tidak restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Jadi merenungkan, oh kemarin kita melakukan kesalahan itu, kesiapan itu salah gitu ya. Terus ada yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya, karena dengan adanya restitusi siswa akan menjadi lebih baik gitu ya, karena bukan hukuman, bukan penghargaan, tapi ini untuk perbaikan gitu ya. Terus yang ketujuh ada fokus pada karakter, bukan tindakan ya. Jadi setiap siswa itu unik ya, pasti ada mempunyai karakter yang berbeda satu sama lain. Misalkan Aulia mah karakternya itu ramah, sopan ya. Terus kalau dimarahin atau dihukum tidak menendam dendam ya, seperti itu. Jadi karakter siswa itu berbeda-beda. Yang kedelapan ada restitusi, fokus pada solusi ya. Jadi di sini mencari solusi yang terbaik, baik itu untuk murid ataupun untuk guru. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang bermasalah pada kelompoknya ya. Jadi tidak akan malu gitu, tidak akan malu oleh teman-temannya karena kesiapan terus gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya Pak. Nah di sini ada keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah menjadi landasan pemecahan konflik atau permasalahan dalam sebuah sekolah. Yang kedua, dapat menjelaskan proses pembentukan diri dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi dari peraturan sekolah bisa jadi ke keyakinan kelas. Yang ketiga, dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah. Nah, di sini keyakinan kelas bersifat abstrak ya, lebih dari peraturan yang rinci dan konkret. Kalau peraturan biasanya panjang, kalau keyakinan kelas cukup jujur, cukup datang lebih awal ya. Terus di sini ada beberapa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga ada senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak kata kalimat ada yang negatif. Misalkan dilarang menyontek, tetapi itu kan negatif, lebih ke jujur ya. Jadi jujur itu kan nggak boleh menyontek. Selanjutnya di sini ada hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, berarti jangan terlalu banyak membuat kata-katanya sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Selanjutnya, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang terakhir, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas lewat curahan pendapat. Ya, di sini ada keyakinan kelas. Jadi kita juga harus bersedia atau meninjau ulang apakah keyakinan kelas itu sudah berjalan dengan baik. Jadi secara konsisten gitu ya, harus dari waktu ke waktu. Nah di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Berarti yang pertama, semua warga sekolah atau siswa disuruh untuk mengeluarkan pendapat, ya, mengeluarkan pendapat atau curahannya di kelas itu maunya seperti apa, kelas impiannya itu maunya seperti apa. Jadi disuruh untuk mencurahkan ya, peraturannya nanti disepakati di kelas ya. Positif, contohnya kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimat positif, kalimat positifnya berjalanlah di kelas atau koridor ya. Yang keempat ada tinjau kembali daftar curah
yang sudah ada. Jadi dari semua kelas misalkan 35 ada tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Ya, sebaiknya tidak boleh lebih dari 7 ya, bisa jadi 3 sampai 7 ya, jadi 8 nggak boleh karena kebanyakan. Terus yang keenam, setelah keyakinan sekolah sudah selesai dibuat, warga sekolah harus menandatangani ya. Jadi guru dan siswa itu menandatangani yang sudah dibuat keyakinan kelasnya, yang tadi misalkan jujur, datang lebih awal, menghargai sesama ya, minimal 7, dan jangan kata-katanya yang panjang ya. Yang terakhir, selanjutnya bisa ditempel di kelas atau di luar kelas ya, seperti itu. Lanjut Pak. Ya, di sini ada contoh keyakinan kelas 12 PS. Ada hormat. Nah, berarti kami sangat penting untuk menghormati semua orang yang ada di lingkungan atau menghormati barang milik orang lain ya, menghormati semua warga sekolah ya. Dan kalau misalkan diberi pinjam barang, jadi memiliki atau bertanggung jawab untuk mengembalikannya. Terus di sini ada pekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang ditugaskannya. Jadi kalau diberikan soal berarti dikerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Yang terakhir ada diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Jadi di kelas itu tidak boleh ada bullying dan sebagainya ya, harus welcome ya satu sama lain. Selanjutnya Pak, nah di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ada kegiatan tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah di sini tampak seperti datang tepat waktu, terus menyapa teman dan guru ya. Yang terakhir mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Nah, kalau tak tampaknya sering hadir terlambat, tidak menyapa ibu dan bapak guru serta temannya ya. Terus tidak mengembalikan barang yang dipinjam teman ya, atau sebaliknya, dan tidak meletakkannya sesuai tempatnya. Nah di sini yang kedua ada tugas-tugas kamu seperti apa. Nah tugas guru di sini belajar, membimbing, mengajar, membimbing ya, mengasih motivasi, mendidik, memberikan nilai gitu ya, banyak lagi. Terus tugasnya murid berarti belajar, mencoba mengerjakan tugas dengan baik ya, mengikuti pelaturan dan seterusnya. Di sini guru tugasnya bukan menyakiti, jadi seorang guru tidak boleh menyakiti siswanya ya, atau tidak untuk disakiti oleh siswa ya, berarti harus saling menghormati satu sama lain atau menyayangi ya. Terus memaksa, jadi guru itu tidak boleh memaksa. Murid yang udah nggak bisa dipaksa harus bisa sampai si anak tersebut nangis atau pulangnya telat ya. Terus di sini ada murid tugasnya bukan, sama murid tugasnya bukan untuk disakiti. Murid juga tugasnya tidak untuk mengeluh ya, mengeluh banyak PR, pulang sore dan seterusnya, merusak barang pribadi atau orang lain ya. Jadi murid nggak boleh merusak barang-barang lain. Selanjutnya langsung Pak. Oh ini Pak, pembelajaran yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dulu dipimpin oleh ibu kepala, maka waktu dipersilakan. Masing-masing ke program yang depan. Pegang. Boleh nama? Mau ke depan boleh? Boleh. Itu Yang udah membosankan ya nantinya semangat lagi. Ya silakan nanti pijit ya. Pijitnya jadi bergantian gitu. Jadi pijit dulu, nanti kata saya pijit berarti ibu-ibu pijit. Kalau kata saya gantian berarti pijitnya gantian gitu. Kata saya pukul gitu ya. Siap? Ya. Oke, pijit. Pukul. Pijit lagi terus sampai enakan pijitnya. Terus pukul lagi, pukul, balik arah. Pijit lagi, pijit, dipukul, dipijit lagi,
kepalanya, pijit kepala, pukul lagi, pijit lagi kepalanya, terus pukul lagi, balik lagi, satu kali lagi ya, sudah kalau ini sudah, jadi biar pegawainya hilang, terus pijit kepala, pijit lengan, pukul yang kenceng. Udah ya, udah. Sekarang ini dulu Bu, satu kata ya dari masing-masing ibu, satu kata misalnya semangat apa, coba. Udah, refleksinya udah dulu. Dan nanti ibu menyebutkan hari ini satu kata, tidak boleh lebih dari satu kata, ya. Sok dari Bu Watim dulu, apa? Hari ini untuk ibu apa satu kata? Satu kata. Ya, baliknya ke sini aku. Ya, satu kata hari ini. Semangat. Untuk Bu Rija? Belajar. Bu Ika? Siap. Bu Cindy? Luar biasa. Aulia apa? Satu kata hari ini. Lebih giat lagi. Satu kata. Bismillah. Satu kata. Bu. Satu kata. Siti Mas satu kata. Jangan satu kata. Alhamdulillah satu kata. Satu kata ikhlas gitu ya. Ikhlas. Oke, kata saya tepuk tangan 2 kali kalau warna kuning. Kalau warna hijau terus tepuk tangan, kalau warna merah berhenti ya. Siap? Kuning 2 kali ya. Kuning 2 kali, hijau terus, merah berhenti. Merah. Hijau. Kuning. Merah. Kuning. Hijau. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Pilihan tuliskan ya, ada 5. Nah, yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Di sini kebutuhan dari sandang, pangan, dan papan ya. Jadi murid itu ke sekolah harus makan dulu gitu ya, biar konsentrasi ya. Terus kebutuhan bertahan hidup, murid tidak akan konsentrasi apabila di rumah terjadi kebanjiran ya. Jadi di sini perlu adanya ketahanan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti itu ya, jadi harus mengutamakan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua ada kebutuhan untuk diterima atau dicintai ya, jadi anak itu perlu dibimbing atau diberikan kasih sayang ya, karena sering terjadi di sekolah-sekolah kita anak tersebut pengen diperhatikan ya, jadi ingin merasa dihargai, disayangi ya, karena siapa tahu di rumahnya tidak ada kasih sayang orang tuanya, misalkan ada yang sudah meninggal. Jadi sebagai guru kita harus memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap siswa-siswa kita ya. Yang ketiga ada kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan ya. Jadi siswa yang mampu itu atau yang berprestasi itu perlu adanya pengakuan dari semua orang gitu ya, untuk mereka agar tetap semangat lagi. Terus ada lagi kebutuhan akan pilihan kebebasan ya. Bebas di sini siswa tidak, dalam artian tidak bebas memakai sepatu yang warna-warni. Kebebasan di sini bukan berarti rambut boleh panjang atau dicat rambut ya, tapi di sini kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan inspirasi dari siswa terhadap sekolah gitu ya, untuk menjadi lebih baik lagi ya. Kebebasan dalam mendapatkan pelajaran ya dari bapak dan ibu guru ya. Jadi siswa diberikan kebebasan dalam mengumpulkan tugas. Misalkan Aulia pintar TikTok, jadi bisa saja mengumpulkan tugas lewat TikTok gitu ya. Terus misalkan Santi pintar dalam email, bisa saja mengirim tugas
sebebas-bebasnya untuk anak berkreativitas ya. Yang terakhir ada kebutuhan untuk merasa bahagia, jadi merasa kesenangan. Jadi anak itu ingin bahagia gitu ya, tidak boleh ada paksaan, tidak ada tekanan dari guru ataupun dari orang tua ya. Jadi di sekolah itu ingin mendapatkan ilmu, jadi nggak jenuh juga gitu ya, mendapatkan kesenangan. Jadi di sela-sela belajar itu ada kesenangannya biar tidak jenuh dan monoton ya. Selanjutnya kita akan menyimak sebuah video yang lebih lengkap, kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Beri mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap
setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa. Dalam hidup Anda membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya ya. Selanjutnya di sini kita ada menyimpan sebuah album foto ya. Nah, di sini intinya jangan terlalu banyak tapi cukup beberapa aja yang signifikan untuk mencapai kehidupan kita yang lebih baik gitu ya. Dari album foto yang banyak kita ambil beberapa saja ya. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol ya. Lanjut Pak. Nah, di sini tujuan mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru dapat melakukan refleksi atas disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid. Yang kedua, guru dapat menerapkan disiplin restitusi. Yang ketiga, guru dapat menganalisis secara kritis, reflektif dan terbuka atas penemuan diri ya. Nah, di sini ada posisi kontrol terbagi menjadi 3, ada motivasi eksternal sama dari luar dan motivasi internal ya. Sebagai penghukumnya di sini ada 5 sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer ya. Jadi guru itu mempunyai 5 posisi kontrol ya. Yang pertama sebagai penghukum, guru itu dari segi perkataannya asal ya. Dari segi perkataan penghukum itu kasar ya. Terus dari segi perbuatan bisa saja penghukum itu menghardik atau memukul atau menyuruh anak ya seperti itu. Yang hasilnya si anak itu hasil dari guru sebagai penghukum bukannya anak lebih baik tapi si anak tersebut berontak gitu ya. Jadi sebagai guru kita hindari penghukum. Terus kaitan dengan dunianya murid di luar dunia berkualitas ya. Untuk murid berkatanya juga pasti biarin saja ya dan tidak akan mendengarkan gitu ya. Dampaknya murid mengulangi kesalahan. Jadi dengan dihukum tuh kadang murid itu ada yang sengaja gitu ya melakukan kesalahan lagi. Terus ada yang membuat merasa bersalah ya. Guru berkata di sini kamu seharusnya ya, jadi kamu seharusnya nggak boleh begitu ya, harusnya seperti itu ya. Terus hasilnya menyembunyikan atau menyangkal ya. Di sini kaitan dengan dunia berkualitasnya juga murid di dalam dunia berkualitas ya. Untuk murid berkata maafkan biasanya maafkannya. Terus kalau dampaknya murid merasa rendah diri. Nah, yang ketiga ada teman ya. Ada teman, biasanya sikap guru itu kepada teman baik ya, seolah-olah tidak ada masalah. Terus tutur katanya juga flat biasa aja. Terus kalau hasilnya jadi si anak itu ketergantungan karena merasa sama guru itu udah teman gitu. Jadi kurang adanya jarak antara guru dan teman gitu ya. Terus ada lagi kaitan dengan dunia berkualitasnya. Di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang paling penting di dunia berkualitas. Untuk dampaknya lemah. Jadi si murid itu lemah, tidak mandiri, gitu ya. Yang keempat sebagai pemantau.
Ya, guru berkata menghitung dan mengukur ya. Terus guru hasilnya menyesuaikan diri bila diatur. Jadi si siswa itu kalau diaturnya diatur bisa, kalau tidak akan tidak menuruti gitu ya. Di sini dampaknya juga motivasi yang adanya bukan dari diri sendiri ya, tapi hasil dari aturannya. Nah, yang terakhir, sebagai guru kita harus menjadi manajer ya. Dari segi guru berbuatnya juga mengajukan beberapa pertanyaan ya. Jadi kalau siswa yang kesiangan berarti ditanya apa alasan kesiangan, dan banyak sekali pertanyaannya. Terus di sini hasilnya ya menguatkan pribadi, menguatkan siswa gitu ya. Kalau sebagai manajer pasti akan menguatkan siswa. Terus di sini dampaknya juga mengevaluasi diri. Jadi siswa itu akan mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Jadi sebagai manajer itu yang paling baik di antara 5 posisi kontrol ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan ada manajer. Jadi sebagai guru kita harus berada di posisi manajer yang kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak, dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan. terima kasih. Acara dari awal sudah selesai. Sebelum mengakhiri, kita akan melakukan refleksi dulu. Ya, yang pertama di sini ada hal baru apa yang mengubah paradigma saya, yang saya dapatkan. Ya, yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga di sini ada peran AMOM, ya, atau posisi kontrol yang seperti apakah yang telah dilakukan selama ini ya, mengikuti modul ini. Yang terakhir, saya akan menjadi AMOM yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Silakan, siapa? Ya, setelah mengikuti seminar singkat dari Bu Edja tadi, mungkin singkat saja, sebagai seorang guru, saya akan mungkin jauh lebih bijak lagi dalam mengambil tindakan, khususnya terhadap anak dalam hal memberikan hukuman atau konsekuensi. Ya, kemudian menyebarluaskan tadi ayat budaya disiplin. Yang kedua pusing. Saya juga akan menjawab sedikit tentang perasaan apa yang muncul selama mengikuti seminar ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang tentunya saya juga semakin terbuka ya, bagi saya guru muda gitu kan, yang baru terjun ke dunia perguruan ini sangat memotivasi dan banyak mendapatkan ilmu baru serta pengetahuan baru tentang guru penggerak itu sendiri, dan bagaimana menyikapi murid-murid yang masih kurang disiplin, dan juga bagaimana cara mengukur murid yang lebih baik lagi. Untuk pertanyaan yang lebih dari ada peran ngomong seperti apakah saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Saya jawab, mudah-mudahan misalnya dalam hal ini selama mengikuti modul barusan, alhamdulillah dapat dimengerti dan jelas sesuai dengan apa yang diacarakan, sesuai dengan pembelajaran yang
akan dilaksanakan untuk ke depannya, yaitu sesuai dengan aturan-aturan guru Merdeka. Itu sesuai untuk mengatasi semua permasalahan dari inflasi guru-guru, semua juga bisa murid-muridnya atau siswa-siswanya itu disesuaikan dengan pembelajaran di kurikulum itu saja. Alhamdulillah saya mengikuti sedikitnya dapat diketahui dan menjadi pengetahuan untuk semua. Salam guru penggerak, tergerak menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang telah disampaikan. Alhamdulillah kegiatan demi kegiatan sudah dilaksanakan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Sebelum kegiatan ini ditutup, mari kita membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang-barang yang udah ditempel.
Oh iya, baca satu-satu nih. Bulan-bulan. Baca yang keras. Dari bawah. Ya. Gunakan kaos kaki di atas mata kaki. Kedua, tidak boleh menyontek. Ketiga, datang lebih awal lagi. Keempat, jangan menggunakan atribut di dalam sekolah. Dan kelima, tidak memakai aksesoris sama. Nah, berarti atribut sama aksesoris sama ya. Terus dilarang keluar rumah saat jam istirahat. Jangan membuat kesalahan di lingkungan sekolah atau mengotori, buang sampah pada tempatnya. Enggak. Terapkan 3S, salam, senyum, sapa. Terus saling menghargai dan menghormati sesama teman. Jagalah kebersihan kelas bersama. Nah, berarti jagalah kebersihan kelas sama ya dengan yang tadi. Jangan membuat kesalahan sampai tempatnya. Terus lebih rajin dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan tidak dan ada interaksi antara guru dan murid. Kesopanan lebih dihargai daripada umur karena etika dilihat dari tutur katanya bukan dari umurnya. Salah.